pagi. Pagi. Saudara-saudara sekalian, hari ini hari terakhir untuk kita kuliah yang 2 mata kuliah ini, praktek peradilan perdata dan praktek peradilan pidana. Jadi hari ini kita simulasi hari terakhir. Biasanya kalau ini dianggap bentuknya bentuk ujiannya lah. Jadi saya harap nanti kita mulai sidang peradilan semu ini semua serius. Walaupun ini peradilan semu, tapi anggaplah ini peradilan yang sesungguhnya, supaya ilmunya bisa masuk untuk masing-masing kita. Dan yang penting, apa yang kita praktekkan ini, beginilah bentuknya di sidang yang sesungguhnya. Walaupun tidak 100%, tapi paling tidak sudah bisa ada gambaran bahwa di ruang sidang pada saat menyelesaikan perkara sedemikian itu. Baik, untuk itu kita lanjut saja ke sidangnya. Nanti saya serahkan semua untuk kalian bagaimana yang bersidang yang sesungguhnya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita mulai sidang. Terima kasih. Buka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 01/PDT-B/2026/PS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah. Dipersilakan untuk membacakan replik. Anggap replik sudah dibacakan. Kepada saudara tergugat, apakah sudah mendengar replik dari penggugat? Sudah. Apakah akan mengajukan duplik? Majelis hakim yang terhormat, kami sudah mendengar replik dari penggugat dan kami selaku kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik kiranya diberi waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Terima kasih. Baik, dengan demikian sidang kami tunda selama 1 minggu dengan acara duplik dari tergugat. Dimohon para pihak hadir di persidangan berikut tanpa dipanggil. Sidang saya nyatakan ditutup. Untuk saksi pertama, nama lengkap saudara, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, agama, kebangsaan, alamat. Untuk saksi kedua, nama lengkap saudara, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, agama, kebangsaan, alamat. Apakah saudara-saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, benar. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerja dengan mereka? Tidak. Apakah saudara saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini? Bersedia. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan menurut ketentuan undang-undang, maka saudara harus bersumpah atau berjanji kepada juru sumpah agama Islam. Dipersilakan.
saudara saksi dipersilakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi dipersilakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan kepada saudara saksi bahwa saudara telah berjanji sesuai dengan keyakinan saudara. Apabila saudara memberikan keterangan tidak benar atau palsu, maka saudara dapat diperintahkan untuk ditahan. Apakah saudara saksi tahu tentang masalah tanah di Manokwari dalam perkara ini? Tahu. Coba saudara saksi ceritakan siapa yang memiliki tanah tersebut dan siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang. Yang memiliki tanah tersebut adalah Dwi Ardiansyah, anak dari Onulwati Christian Irayu. Dwi Ardiansyah adalah ahli waris dari Onulwati Christian Irayu. Christian Irayu memiliki 4 anak. 1 anak laki-laki yang sekarang sudah menjadi warga negara Belanda dan 4 orang anak perempuan. Dwi Ardiansyah adalah anak tertua dari 5 orang bersaudara. Yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah PD Rian Bakti sejak dari tahun 1962 dan tidak pernah penggugat menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai oleh PD Rian Bakti. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi tergugat? Terima kasih Majelis Hakim. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi tergugat. Saudara saksi, apakah saudara tahu kalau dalam adat istiadat Papua anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris hak atas tanah? Baik, Onulwati Christian Irayu mempunyai 1 orang anak laki-laki walaupun dia sudah menjadi warga negara Belanda. Tetapi dia masih mempunyai hak atas tanah di Papua dan dia sudah berikan kepada saudara perempuannya yaitu Tuan Dwi Ardiansyah. Apakah saudara saksi tahu kalau penggugat dengan tergugat ada kesepakatan masalah tanah tersebut? Saya tidak tahu. Baik. Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Majelis Hakim yang terhormat, keterangan dari saksi yang kami ajukan kami rasa sudah sangat jelas dan kami tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Baiklah, saudara saksi dipersilakan duduk di tempat. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka acara pembuktian telah selesai. Dan sidang kembali akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Apakah penggugat dan tergugat siap mengajukan kesimpulan? Majelis Hakim, kami mohon waktu 1 minggu untuk membuat kesimpulan. Dari kami tergugat juga memasuki ke minggu. Baiklah, jika demikian sidang ditunda 1 minggu untuk memberi waktu kepada para pihak dalam membuat kesimpulan dari hasil persidangan kita selama ini. Dan sidang akan melanjutkan kembali dengan acara kesimpulan dari para penggugat dan tergugat. Kepada pihak penggugat dan tergugat agar hadir pada persidangan berikut tanpa dipanggil lagi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sekarang terdata nomor 01 garing PDT
G garing 2026 garing PS.UT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipersilakan kepada penggugat dan tergugat untuk menyerahkan berkas kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari kedua belah pihak sudah kami terima. Maka sidang kami akan tunda 1 minggu dengan pembacaan keputusan. Kepada demikianlah sidang hari ini, dimohon kepada kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang berikut. Sidang dinyatakan ditutup. Periksa dan mengadili perkara perdata nomor 01 garing PDT.G garing 2026 garing PS.UT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 1 garing PDT garing G garing 2026 garing PNUT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri UT yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara lain, baik, kami tidak perlu membacakan semua dan kami akan membacakan pokok-pokoknya saja karena dalam putusan sudah lengkap, sehingga kami akan membacakan amarnya saja. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat 1 seluruhnya dalam tergugat 1 seluruhnya dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp819.000. Demikianlah diputuskan rapat musyawarah majelis hakim pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Aditya Eko Putra SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A UT sebagai Ketua Majelis, dan Agustinus Henok SH dan Ahmad Asrul Hamka Lajura SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan di mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Sabtu 30 Mei 2026 oleh Hakim Ketua Aditya Eko Putra SHMH dan didampingi oleh masing-masing anggota tersebut dengan dibantu oleh Angel Princesa SH sebagai panitera pengganti pada Peradilan Negeri UT tersebut dapat dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.
bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara menerima putusan? Majelis Hakim yang terhormat, kami dari kuasa hukum penggugat minta waktu untuk berpikir. Kuasa hukum tergugat apakah menerima putusan tersebut? Majelis Hakim yang terhormat, kami terima putusan tersebut. Baiklah, kami beritahu kepada saudara penggugat atau kuasa hukumnya bahwa apabila saudara merasa berkeberatan atas putusan ini, maka saudara masih berkesempatan dan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan hari ini. Dengan demikian, sidang perkara perdata nomor 01/PDT-G /2026 antara Eldian Latukolan melawan Tuan Dwi Ardiansyah dinyatakan ditutup. Itu nama asli, kan?